Bab 2559, orangnya hilang. Wajah Setom Liu menjadi merah dan putih, dan dia meringis kesakitan. Jerry yang berkata dengan dingin, "Kamu bisa segera menghilang dari hadapanku, atau aku akan mengirimmu ke neraka. Kamu bisa memilih di antara dua cara ini." Jerry yang sudah marah karena Charles Ma terluka dan belum juga bangun. Sekarang, Setom Liu terus memprovokasi dia, yang benar-benar membarikitkan kemarahannya. Biarpun Setom Liu datang ke sini bersamanya, kalau dia terus mencari kematian, Jerry yang tidak keberatan meninggalkan dia di sini. Merasakan niat membunuh Jerry yang kuat, Setom Liu benar-benar ketakutan. Dia sangat yakin kalau dia tinggal di sini lebih lama lagi, Jerry yang akan benar-benar membunuhnya. Awalnya, dia ingin Jerry yang melindunginya dan kembali ke Kyushu, dan meninggalkan Charles Ma yang berubah menjadi manusia serigala, tapi saat ini dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Setelah hening beberapa saat, melihat niat membunuh Jerry yang menjadi semakin serius, dia buru-buru berkata, aku pergi sekarang juga." Segera setelah itu, Setom Liu merangkak dengan gemetar, mengabaikan rasa sakit yang parah di lututnya, lalu segera bangkit dan berlari. Tetapi dia segera berpikir bahwa manusia serigala yang menakutkan akan muncul di tempat ini kapan saja dan di mana saja, dan dia tiba-tiba merasa lebih ketakutan. Dia berbalik dan berlari belasan meter sebelum berhenti, lalu berbalik untuk melihat yang lain. Dia melampiaskan semua kebencian dan kemarahan di hatinya kepada orang-orang ini. "Apa yang kalian lakukan dalam keadaan linglung dan tidak pergi? Apakah kalian ingin tinggal dan mati? Bagaimana serigala yang haus darah bisa diselesaikan oleh kalian yang hanya semut?" Biarpun Setom Liu tidak berani berteriak di depan Jerry Yang, sikapnya tetap merendahkan saat menghadapi 5 orang kuat dari Kyushu. Tetapi, yang mengejutkan Setom Liu adalah tidak satu pun dari 5 orang itu yang mau pergi bersamanya menanggapi teriakannya, mereka malah menatapnya dengan dingin. Segera setelah itu, seseorang menunjuk ke arahnya dan mengumpat dengan marah, "Hei, kamu pikir kamu ini siapa? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk meneriaki kami? Kenapa kami harus mengikuti kamu ketika kamu menyuruh kami pergi? Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai orang nomor 1 di dunia seni bela di Kyushu? Semua orang hanya memberimu muka. Tuan yang benar-benar kuat saja tidak menonjolkan diri dan tidak pernah menyebut dirinya orang nomor 1 di dunia seni bela diri Kyushu. Apakah kamu benar-benar menganggap diri kamu sangat penting? Kalau kamu ingin pergi, pergilah sendiri. Mungkin manusia serigala akan muncul di tengah jalan dan membunuhmu. Kami tetap memilih untuk tinggal bersama Tuan Yang. Hanya bersama Tuan yang paling aman." Orang-orang ini awalnya membenci pengabaian Setom Liu terhadap mereka sebelumnya. Melihat Setom Liu ditakuti seperti anjing tersesat oleh Jerry Yang, mereka juga mengambil kesempatan untuk menghina Setom Liu. Mereka tahu betul bahwa kalau mereka bertemu manusia serigala tanpa Jerry Yang, mereka pasti mati, jadi mereka semua memilih untuk mengikuti Jerry Yang. Wajah Setom Liu tiba-tiba memerah dan dia sangat marah, tetapi dia tidak berani mengatakan lebih banyak karena Jerry Yang hadir. Akhirnya, dia mencibir dan berkata, "Karena kalian memilih untuk tinggal dan mati, aku tidak akan peduli pada kalian lagi. Aku akan segera mencari orang yang bertanggung jawab bernama Shinto Zhang untuk mengirimku kembali ke Kyushu." Mendengar Setom Liu menyebut Shinto Zhang, beberapa orang tiba-tiba tercengang, kemudian mereka tanpa sadar melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada jejak Shinto Zhang dimanapun. Ya, di mana pria bernama Shinto Zhang itu? Bukankah dia bilang dia berjaga di luar pintu masuk hotel? Manusia serigala itu bergegas masuk ke hotel, kenapa dia tidak muncul? Terlebih lagi, manusia serigala yang menyamar sebagai wanita cantik sebelumnya mengatakan bahwa mereka dikirim oleh Shinto Zhang. Mungkinkah manusia serigala itu membunuh Shinto Zhang dan pengawalnya terlebih dahulu sebelum memasuki hotel? Bersambung. Bab 2560, di kedalaman kota. Untuk sesaat, semua orang bertanya-tanya tentang keberadaan Shinto Zhang. Tepat ketika semua orang mengira Shinto Zhang kemungkinan besar sudah dimangsa oleh manusia serigala, pria kuat lainnya tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Itu tidak benar. Kalau mereka berubah menjadi manusia serigala, biarpun wajah mereka menjadi manusia serigala dan tidak bisa dikenali, pakaian dia juga harus diganti, bukan?" Semua orang tampak serius,
menyadari bahwa apa yang terjadi sebelumnya tampak agak aneh. Beberapa orang mengatakan bahwa pakaian Shinto Zhang mungkin robek setelah dia berubah menjadi manusia serigala. Yang lain mengatakan bahwa Shinto Zhang sudah dimakan oleh manusia serigala bahkan dengan tulangnya, dan beberapa mengatakan bahwa Shinto Zhang mungkin sudah melarikan diri secara diam-diam sejak lama. Tetapi setelah berdebat lama, tidak ada yang tahu persis di mana Shinto Zhang berada. Pada akhirnya, beberapa orang memandang Jerry Yang. Pada saat ini, Jerry yang meletakkan Charles Ma di tanah dan memeriksa tubuh Charles Ma lagi untuk melihat bagaimana pertarungan kedua aura di tubuh Charles Ma. Akhirnya, dia melihat aura serigala haus darah di tubuh Charles Ma hampir seluruhnya ditelan oleh aura iblis, dan bulu serigala di tubuhnya mulai berangsur-angsur surut. Jerry yang benar-benar lega. Rupanya kondisi Charles Ma sama dengan dugaannya. Diperkirakan Charles Ma akan bisa pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Jerry yang kemudian berdiri dan berkata kepada beberapa orang, yang bernama Shinto Zhang bukan lagi manusia. Dia bukan lagi manusia sebelum dia datang menyambut kita. Mendengar perkataan Jerry Yang, beberapa orang tiba-tiba tampak seperti tiba-tiba tercerahkan. Mereka segera teringat bahwa Jerry yang memiliki niat membunuh terhadap Shinto Zhang saat pertama kali bertemu Shinto Zhang. Saat itu, mereka semua mengira Jerry yang memusuhi Shinto Zhang karena Shinto Zhang tidak mengakuinya sebagai tetua keempat dan malah menganggap Setom Liu sebagai pemimpin. Awalnya, mereka mengira Jerry yang sedikit picik dan ingin membunuh Shinto Zhang karena masalah sepele seperti itu. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Jerry yang sudah melihat celah Shinto Zhang pada pandangan pertama. Segera setelah itu, beberapa orang langsung menyanjung Jerry yang dan memuji Jerry yang karena sangat kuat. Saat ini, Jerry yang berkata kepada beberapa orang dengan nada memerintah, "Pergilah bersama Setom Liu, kalau ikuti aku, kalian pasti akan mati." Beberapa orang bertekad untuk mengikuti Jerry yang setiap langkah dalam kekuatan kecil ini. Mereka bahkan tidak berpikir untuk pergi sendiri, apalagi pergi bersama Setom Liu. Bagaimanapun, mereka tidak bodoh, dan mereka bisa melihat bahwa Jerry yang tidak pernah repot-repot berdebat dengan mereka, tetapi sebenarnya bisa membantu mereka di saat-saat kritis. Setom Liu, sebaliknya, menggunakan mereka secara langsung sebagai bidak catur pada saat kritis. Untuk melarikan diri demi nyawanya sendiri, dia tidak peduli dengan hidup atau mati mereka, dan bahkan tidak pernah memperlakukan mereka sebagai orang sendiri. Ketika mereka mendengar Jerry yang meminta mereka untuk mengikuti Setom Liu dan pergi, mereka langsung menjadi cemas. "Tuan Yang, kamu tidak bisa meninggalkan kami. Sejujurnya, kami akan mati tanpa kamu di tempat ini. Tuan Yang, tolong jangan mengusir kami. Kami benar-benar hanya ingin hidup. Kami benar-benar tahu bahwa kami salah tentang apa yang terjadi sebelumnya." Beberapa orang memohon pada Jerry Yang. Tapi di mata Jerry Yang, orang-orang ini adalah beban dan akan mempengaruhi cara dia berurusan dengan manusia serigala itu, jadi tentu saja dia tidak akan peduli dengan mereka. Jerry yang menggelengkan kepalanya dan menolak dengan tegas, "Kalian harus kembali dengan rute semula, kalian tidak akan bertemu manusia serigala. Aura manusia serigala ada di dalaran kota ini. Aku akan masuk jauh ke dalam kota ini. Manusia serigala yang akan kuhadapi mungkin bukan tandinganku. Apakah kalian yakin ingin pergi bersamaku?" Bersambung.